Halo anak-anak hebat SMP Negeri 8 Probolinggo. Senang banget rasanya Ibu Dwi Indrawati bisa nemenin kalian hari ini. Nah, di Explainer kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting buat masa depan kalian, yaitu gimana sih caranya ngebangun hidup menuju sukses. Yuk, siapin fokus kalian, karena obrolan kita hari ini bakal jadi bekal keren buat perjalanan kalian ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas makna sukses buat kalian, terus ada tangga menuju cita-cita, pentingnya disiplin dan tanggung jawab, gimana caranya jadiin kegagalan sebagai pelajaran, dan terakhir, kiat praktis buat ngeraih sukses. Bagian pertama, makna sukses bagimu. Memahami arti kesuksesan sejati. Coba deh, kalau dengar kata sukses, apa sih yang langsung kebayang di kepala kalian? Terus, apa cita-cita kalian sebenarnya? Coba tanyain ke diri sendiri, resapi di dalam hati, dan jawab sejujur-jujurnya. Nggak usah lirik-lirik jawaban teman sebelah ya. Simpen jawaban kalian itu, karena ini bakal jadi kompas kita selama bahas materi ini. Sering banget kan kita dengar mitos kalau sukses itu artinya punya banyak uang, jadi kaya raya, atau tiba-tiba viral jadi selebgram dalam semalam. Padahal nggak selalu gitu loh. Sukses sejati itu simpelnya adalah waktu kalian berhasil capai tujuan dengan cara yang baik. Buat kalian sekarang, sukses itu bisa berarti naik kelas dengan nilai memuaskan, jadi pribadi yang lebih baik, atau sekedar ngelihat senyum bangga di wajah orang tua kalian. Itu semua adalah bentuk kesuksesan yang sangat nyata dan luar biasa banget. Dan satu hal yang wajib banget kalian ingat, jalan sukses tiap orang itu beda-beda. Kalian nggak perlu capek-capek ngebandingin nilai atau seberapa cepat kalian belajar sama teman di kelas. Kenapa? Karena poin pentingnya bukan jadi lebih hebat dari orang lain, tapi gimana caranya kalian bisa terus berkembang jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Serius deh, setiap langkah kecil buat maju tuh udah dihitung sebagai kesuksesan. Bagian kedua, tangga menuju cita-cita, langkah demi langkah mencapai impian. Nah, ini ngambarin dengan pas banget. Kalau ngeraih cita-cita, itu persis kayak lagi naikin anak tangga. Bayangin impian kalian ada di ujung atas sana. Kita kan nggak bisa langsung lompat kayak superhero ya. Kita harus naik satu persatu. Langkah pertama, kenali dulu potensi kalian. Pelajaran apa sih yang paling kalian suka? Kedua, tentuin cita-citanya, sekecil apapun itu. Ketiga, bikin rencana sederhananya. Keempat, nah ini penting, lakuin tindakan nyata setiap hari. Harus ada action ya. Dan kelima, evaluasi dan terus perbaiki diri. Setiap anak tangga ini butuh keringat dan fokus dari kalian. Bagian ketiga, disiplin dan tanggung jawab. Kunci utama menaiki tangga. Jadi poin krusialnya adalah, buat bisa naikin tangga itu tanpa gampang kepleset, kalian butuh bawa dua alat penting di ransel kalian. Disiplin dan tanggung jawab. Disiplin itu artinya kalian bisa ngatur waktu, tahu kapan harus main, kapan harus belajar, dan gak suka nunda-nunda. Percaya deh, kebiasaan nunda PR itu cuma bakal bikin ransel kalian kerasa 10 kali lipat lebih berat besoknya. Terus, tanggung jawab berarti nyelesain tugas itu dengan maksimal. Ngebangun kebiasaan-kebiasaan kecil ini secara konsisten, itulah yang sebenarnya bakal ngangkat kaki kalian naik terus ke atas. Bagian keempat, jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Jangan takut gagal di tengah jalan. Ibu tahu banget perjalanan naik tangga itu nggak selalu mulus. Kadang kita bisa kesandung. Sebagai siswa, wajar banget kalau kalian pernah ngerasa gagal, entah karena nilai ujian yang jelek atau kalah lomba. Tapi, denger ya, kegagalan itu sama sekali bukan akhir dunia. Gagal itu justru datang sebagai guru yang super berharga. Pas kalian dapat nilai jelek, itu bukan berarti kalian gak pintar. Itu cuma alarm buat ngasih tahu, hey, bagian ini nih yang perlu dipelajari lagi, biar kamu jadi jauh lebih kuat ke depannya. Terus, kalau lagi jatuh gitu, kita harus ngapain? Pertama, terima dulu rasa kecewanya sebagai bagian dari proses belajar. Kedua, cari tahu apa sih penyebabnya. Ketiga, perbaiki cara belajarnya dan beranikan diri buat coba lagi. Keempat, tetap semangat dan jangan putus asa. Dan yang kelima, ingat, kalian tuh nggak pernah sendirian. Jangan sungkan buat minta dukungan dari orang tua atau dari ibu dan bapak guru di sekolah. Kita selalu siap kok nemenin dan narik tangan kalian buat berdiri lagi. Coba kalian resapi kalimat luar biasa ini. Orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Keren banget kan? Itu baru mental juara sesungguhnya. Jatuh 7 kali, ya bangkitnya 8 kali. Kegigihan dan sifat pantang menyerah kalian itu benar-benar bahan bakar utama buat terus mendaki. Bagian kelima, kiat praktis meraih sukses. Tindakan nyata sehari-hari.
Kita udah bahas makna sukses, tangganya kayak gimana, sampai cara ngadepin rintangannya. Sekarang, yuk kita fokus ke pilihan-pilihan kecil yang 100% bisa kalian kontrol sehari-hari. Ada satu hal besar yang sering kita lupa, yaitu kekuatan lingkungan sekitar. Punya support system yang bagus, berteman sama orang-orang yang positif dan saling menyemangati, itu bakal bikin proses naik tangga tadi jadi jauh lebih gampang dan asyik. Kalian bakal saling narik ke atas, bukan malah jatuhin ke bawah. Jadi, ini dia rangkuman kebiasaan harian yang penting banget. Pertama, pastiin tujuan kalian jelas. Kedua, rajin-rajinlah belajar dan berani nyoba hal baru. Ketiga, pinter-pinter atur waktu. Keempat, selalu berpikir positif. Kelima, pantang nyerah kalau ketelu pelajaran susah. Dan keenam, bergaul sama teman-teman yang ngasih energi positif. Ibu mau garis bawahi lagi ya, rajin belajar dan milih teman bergaul yang positif, itu benar-benar kombinasi yang luar biasa ampuh. Sebagai penutup explainer kita kali ini, Idu punya satu tantangan terakhir buat anak-anak hebat SMP Negeri 8 Probolinggo. Apa sih satu langkah kecil yang bisa kalian mulai hari ini juga? Ingat, perjalanan sejauh apapun selalu dimulai dari satu langkah pertama. Kalian gak usah mikir harus ngubah semuanya sekaligus. Bisa jadi langkah kecilnya itu cuma ngerapihin meja belajar sekarang, baca satu bab buku nanti malam, atau sekadar janji nggak bakal nunda ngerjain PR besok. Coba tentuin langkah kecil kalian dan lakuin hari ini juga. Terima kasih udah belajar bareng Ibu hari ini. Terus semangat dan sampai ketemu di puncak kesuksesan.